Shalom. Ya, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh merayakan hari yang berbahagia ini, di mana anak-anak kita Muna dan Rewadi pada hari ini memberikan hidup mereka di dalam ikatan pemberkatan nikah. Puji Tuhan, kedua belah pihak keluarga boleh hadir, dan saya yakin hari ini hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Amin. Gak ada yang menyesal dengan hari ini kan? Berbahagia semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Muna, lanjut ya. Rewdi, lanjut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan akan mempersiapkan mereka dan mungkin akan menolong sebagian kita di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita dan kehidupan rumah tangga mereka kelak. Pernikahan adalah kehendak Tuhan. Pernikahan adalah kehendak Tuhan. Kita tahu bagaimana Tuhan memulai kehidupan di muka bumi ini. Saya yakin kita sudah pernah mendengar bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 1 mencatat tentang semuanya itu, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi. Dan kita perlu tahu, Tuhan ciptakan langit dan bumi dan serta segala isinya adalah untuk manusia yang bernama Adam. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia, untuk menguasai bumi, menaklukkan segala sesuatu, menjadi Tuhan di muka bumi ini. Itulah manusia yang bernama Adam. Dan kemudian di dalam pasal yang kedua ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Adam diberikan visi, Adam diberikan tugas, tanggung jawab untuk memberikan nama kepada setiap ciptaan yang Tuhan telah ciptakan, untuk memberikan nama kepada segala yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Tanggung jawab yang besar. Dan Adam diberikan tanggung jawab untuk menaklukkan segala sesuatunya itu. Harimau diciptakan untuk tunduk dan takluk kepada manusia, Adam. Dan segala binatang-binatang yang lain diciptakan untuk tunduk dan takluk kepada Adam. Begitu luar biasanya Tuhan menciptakan manusia. Begitu dahsyat, begitu hebat, penuh kuasa, penuh otoritas. Tuhan menciptakan Adam yang begitu luar biasa. Ayat 20 Kejadian pasal 2 dikatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 18 pasal yang kedua,
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Setelah Tuhan melihat bagaimana Adam memberikan nama kepada semua ciptaan Tuhan, Tuhan baru menyadari bahwa ternyata semua ciptaan yang lain itu ada pasangannya. Ketika Tuhan melihat semua binatang yang diberi nama itu datangnya berdua-berdua, ada pasangannya, Tuhan baru menyadari, kok anakku Adam ini belum ada pasangannya. Sehingga firman Tuhan katakan di ayat 18 pasal yang kedua, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Dan itulah pernikahan itu. Itulah pernikahan itu. Rencana Tuhan bagi Adam, rencana Tuhan bagi umat manusia. Dan kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, setelah Tuhan menyatukan mereka, dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Allah menyatukan mereka, Allah mulai memberkati mereka. Allah mulai memberikan visi selanjutnya kepada mereka. Kalau tadi adalah sebagai visi seorang diri Adam, tetapi sekarang visi itu sudah menjadi visi bersama antara suami dan istri. Tuhan satukan mereka, Tuhan mengikat mereka di dalam satu rencana Tuhan yang luar biasa. Pernikahan Tuhan adakan untuk menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk satu rencana Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan tahu bahwa si Adam, si laki-laki, tidak dapat berjalan seorang diri. Dia membutuhkan seorang penolong bagi dia. Dan penolong itu harus penolong yang sepadan dengan dia. Karena Adam adalah manusia, Tuhan tidak mencari penolong bagi dia dari babi hutan, saudara. Tuhan tidak buat seekor kijang atau rusa menjadi pasangan bagi Adam, tetapi Tuhan jadikan seorang yang sepadan dengan dia, yang memiliki jenis yang sama dengan dia, yang memiliki karakter yang sama dengan dia, yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan dia, untuk menjadi penolong bagi dia. Itulah pernikahan yang Tuhan adakan. Sehingga di dalam pasal yang kedua, kita Kejadian itu ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah luar biasanya matematika Tuhan. Kalau matematika biasa 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi di dalam matematika Tuhan, seorang lelaki tambah seorang perempuan itu menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Seperti itulah Tuhan menciptakan
pernikahan, di mana dua menjadi satu. Ada rencana Tuhan dengan menjadikan suatu kesatuan ini, Bapak Ibu. Mereka menjadi suatu kesatuan yang terikat satu dengan lain. Itulah pernikahan. Itulah suami istri. Mereka adalah suatu kesatuan yang diciptakan oleh Tuhan. Luar biasa bagaimana Tuhan menjadikan keluarga itu, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita baca di dalam Kejadian pasal berikutnya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, bahwa kemudian kita tahu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Siapa yang pertama kali melanggar firman Tuhan, saudara? Tuhan berkata, semua buah dalam taman ini boleh kau makan, kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman. Tetapi iblis dalam rupa ular mendatangi Hawa dan mulai mempengaruhi Hawa untuk memakan buah yang Tuhan larang, untuk melanggar firman Tuhan, untuk melanggar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hawa yang terlebih dahulu tertantang untuk melanggar kebenaran firman Tuhan. Hawa yang pertama jatuh di dalam dosa. Dia makan buah yang Tuhan larang. Dan kemudian ketika suaminya melihat Hawa memakan buah itu, suaminya tahu resiko yang akan dihadapinya, bahwa dia akan terpisah dengan istrinya. Dan saking cintanya kepada kepada istrinya, suaminya itu memakan buah yang telah dimakan oleh istrinya itu, sehingga keduanya menjadi sama-sama berdosa. Dan kita tahu kemudian di dalam ayat yang ke-16 Tuhan memberikan kepada mereka kutukan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Sejak saat itulah kutuk mulai datang dalam kehidupan manusia. Karena ada dosa di dalam kehidupan manusia. Dan kutuk itu tidak hanya datang kepada Hawa, tetapi kutuk itu juga datang dalam kehidupan Adam. Di ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana karena dosa yang dilakukan oleh seorang Hawa,
dosa yang dilakukan oleh istri, suaminya harus ikut menanggung, karena mereka sudah menjadi satu kesatuan. Suami istri itu sudah menjadi satu kesatuan. Haleluya. Karena mereka sudah menjadi satu kesatuan, maka yang berdosa sekarang bukan hanya satu orang, tetapi dua-duanya menjadi berdosa, dan dua-duanya akhirnya menerima kutukan. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 2, kita bisa membaca tentang sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Bagaimana Ananias dan Safira mereka merencanakan suatu kejahatan. Di dalam Kisah Rasul itu dikatakan ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya sepakat menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kita melihat di sini bagaimana sepasang suami istri sudah terikat menjadi satu kesatuan, dan mereka menjadi pasangan yang sepakat, sehati, sepikir. Mereka menjual tanah, tetapi mereka merencanakan bahwa separuh dari hasil penjualan tanah itu mereka mau simpan, dan selebihnya mereka berikan kepada para rasul. Tetapi apa yang terjadi kemudian kepada mereka? Di ayat 5 sampai ayat yang ke-10 kita baca di sini, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebalah perempuan itu seketika juga di depan kaki rasul, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kita melihat di sini bagaimana suami istri yang sudah menjadi satu kesatuan tadi merencanakan suatu kejahatan, yang mana kejahatan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya sepihak, hanya laki-laki yang dihukum atau hanya wanita yang dihukum, tetapi dua-duanya harus menerima hukuman, karena mereka sudah menjadi satu kesatuan. Dari dua cerita ini apa yang kita pelajari? Dari dua cerita ini, dari Adam dan Hawa serta Ananias dan Safira, ada pelajaran yang sangat baik untuk kita dapatkan di dalam pernikahan ini, saudara. Muna dan Rewani, kalian harus tahu, ketika keputusan ini kalian buat pada hari ini, dan Tuhan menyatukan kalian dengan berkat-Nya menjadi sepasang suami istri, ingat bahwa ada ikatan antara kalian berdua, dan ikatan itulah yang mengikat kalian menjadi satu kesatuan. Dan ketika kalian sudah menjadi satu kesatuan, maka kesatuan ini tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Apa yang sudah diberkati oleh Tuhan itu tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Karena ini sudah menjadi satu alat kesatuan yang luar biasa. Kalian lihat apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Kalian lihat apa yang terjadi kepada Ananias dan Safira.
Haleluya. Tuhan tidak lagi melihat mereka sebagai dua pribadi, Tuhan hanya melihat mereka sebagai satu pribadi. Itu sebabnya penting sekali kalian menjaga hubungan yang sudah disatukan oleh Tuhan ini. Dan penting sekali bagi kita yang sudah berumah tangga sebagai pasangan suami istri untuk menjaga kesatuan yang Tuhan sudah satukan itu, Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Ini bukan keputusan main-main atau coba-coba, tetapi ini keputusan yang sangat penting untuk seumur hidup kita, saudara. Karena firman Tuhan katakan, hanya maut yang dapat memisahkan. Keputusan ini hanya maut yang dapat memisahkan. Itu sebabnya sebelum kalian diberkati pada hari ini, kalian diajar terlebih dahulu. Kalian harus mengikuti pelajaran pranikah. Dan kemudian saya lewati beberapa waktu lamanya untuk memberikan kalian suatu kesempatan. Kalau mana tahu tiba-tiba ada keputusan yang berubah, tetapi waktu telah dilewati. Dan hari ini kalian sudah sepakat bersama-sama untuk keputusan itu. Puji Tuhan. Tetapi jangan lupakan bahwa hari ini setelah nanti kalian diberkati, kalian jangan pernah lupa kalian adalah satu kesatuan. Amin. Jangan pernah lupa, dan kesatuan ini tidak dapat dipisahkan. Hanya maut yang dapat dipisahkan. Tuhan tidak lagi melihat kalian sebagai dua pribadi, tetapi Tuhan melihat kalian sebagai satu pribadi. Haleluya. Itulah satu kesatuan tadi. Itu sebabnya Tuhan memberikan visi kepada kalian yang luar biasa. Kalian harus menangkap visi-visi yang Tuhan berikan itu. Karena sebagai anak muda, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kalian. Dan saya tidak tahu apakah kalian sudah menggenapi rencana Tuhan itu ketika kalian dalam masa muda kalian. Tetapi hari ini, ketika kalian memasuki bahtera rumah tangga ini, ada satu rencana baru yang Tuhan taruhkan kepada kalian. Ada visi baru yang Tuhan rencanakan bagi kalian. Dan visi ini besar. Itu sebabnya Tuhan katakan, tidak baik kalau seorang lelaki itu seorang diri. Aku akan ciptakan seorang penolong. Itu sebabnya ada penolong bagi kamu. Penolong itu adalah penolong, bukan perongrong. Amin. Penolong ya penolong, saudara. Itulah penolong. Bagaimana seorang istri yang disebut dengan penolong? Kitab Amsal pasal 31 menceritakan tentang seorang istri yang cakap. Bagaimana seorang istri? Saya mau kutip satu dari ayat 23. Amsal 31 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ini menjadi ayat kunci yang luar biasa. Apa maksud firman Tuhan ini? Bapak Ibu, ini menggambarkan tentang kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu dikelilingi oleh tembok yang rapat dan hanya memiliki satu pintu gerbang. Orang hanya bisa keluar dan masuk kota Yerusalem melalui pintu gerbang itu. Dan para tua-tua negeri, ini bicara mengenai tokoh-tokoh masyarakat kota itu,
itu akan senantiasa duduk di pintu gerbang. Mereka akan mengawal kota Yerusalem. Mereka tidak akan pernah izinkan sesuatu yang jahat masuk kota Yerusalem. Mereka tidak akan izinkan sesuatu yang ilegal masuk kota Yerusalem. Mereka tidak akan pernah izinkan sesuatu yang tidak berkenan masuk kota Yerusalem. Mereka tidak akan izinkan sesuatu yang haram masuk kota Yerusalem. Karena mereka percaya kota Yerusalem itu harus kudus. Itu sebabnya para tua-tua negeri akan duduk di pintu gerbang kota itu. Seorang istri yang baik, seorang penolong yang baik, dia harus bisa menjadikan suaminya duduk di pintu gerbang itu. Seorang istri yang baik, seorang penolong yang baik harus bisa menjadikan suaminya dikenal di pintu gerbang itu. Para tokoh-tokoh menghormati suaminya di pintu gerbang itu. Para tokoh-tokoh yang lain menghargai suaminya di pintu gerbang itu. Ini merupakan usaha daripada seorang penolong. Bagaimana menjadikan suaminya seorang penjaga kota. Dan bagaimana penjaga kota yang baik? Di dalam bahasa Yunani-nya itu disebut eklesia. Kalau diterjemahkan zaman sekarang ini adalah anggota DPR, legislatif. Apa fungsi daripada legislatif yang sebenarnya? Mengawal kota. Untuk apa mereka kita angkat? Untuk menjadikan kota kita menjadi lebih baik. Amin. Tapi apa yang sering terjadi yang kita dengar? Justru mereka yang korupsi, justru mereka yang kompromi dengan dosa, justru mereka yang tidak peduli dengan kota. Saat rapat saat ini mereka tidur, mereka tidak lakukan banyak hal. Tidak menjadi seperti yang diinginkan. Tetapi ini yang perlu kita ketahui para suami-suami. Engkau adalah anggota DPR-nya Tuhan. Engkau merupakan anggota DPR di dalam keluargamu. Tidak ada satu apapun yang boleh masuk di dalam rumahmu tanpa sepengetahuan engkau. Tidak ada apapun yang boleh keluar dari rumahmu tanpa sepengetahuan engkau. Jangan orang bertanya kepadamu di mana anakmu, dan kau berkata itu bukan urusan saya, itu urusan mama anak-anak di rumah. Ketika anak-anakmu terjerumus ke dalam narkoba, ketika anak-anakmu terjerumus dalam pergaulan bebas, di mana engkau, Bapak? Engkau punya tanggung jawab yang besar. Muna, hari ini engkau akan menjadi suami, dan kelak kamu akan jadi bapak. Tanggung jawab itu akan makin besar. Itu visi daripada Tuhan. Rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Kamu akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa yang membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya kamu harus menjadi penjaga kota yang baik. Kau harus menjadi imam yang baik di dalam keluargamu. Jangan harap anak-anakmu akan baik kalau kau tidak baik. Bapaknya dulu harus itu baik. Makanya sangat berat hidup berumah tangga itu, Muna. Sangat berat. Itu sebabnya langkah pertama yang kau harus lakukan, Muna, adalah memberikan matamu fokus kepada Tuhan.
Itulah yang dilakukan oleh para tua-tua negeri. Dan itu yang dibantu oleh seorang penolong, membawa suaminya untuk datang dekat dengan Tuhan, membawa suaminya mengerti Tuhan, memahami Tuhan, mengizinkan suaminya menjadi imam di dalam keluarga. Sering saya temukan di dalam khotbah-khotbah saya di STM, ketika saya diundang khotbah ke STM Marga, seringkali ketika pemilik rumah diundang untuk berdoa, selalu si bapak berkata, "Mamalah yang berdoa." Kenapa? Si bapak nggak punya kemampuan itu. Bayangkan saudara, mau jadi bapak, tapi menyuruh istrinya yang memimpin. Mau jadi kepala keluarga, tapi nggak berani mimpin dalam rohani. Seorang imam, seorang bapak harus menjadi seorang pemimpin rohani. Kalau istrimu yang menjadi pemimpin rohani, ganti baju. Haleluya. Ketawa dong, saudara. Bapak-bapak jangan marah ya. Tapi saya bersyukur karena tadi saya sudah suruh para pelayan di gereja ini untuk periksa bangku-bangku, jangan ada yang sembunyikan batu atau apa. Aku saya dilempari, saudara. Kalau kau merasa firman ini mengena di hatimu, bertobatlah hari ini. Jangan keraskan hatimu. Artinya Tuhan sedang baik kepada engkau, memberikan kesempatan kepada engkau. Kedatangan Yesus sudah sangat dekat, dan Yesus akan datang untuk menghakimi dunia. Ini tercatat dalam seluruh kitab. Gak percaya, buka, pelajari semua kitab yang ada. Yesus akan datang segera. Kau lihat segala tanda-tanda yang terjadi di sekitarmu, kabar-kabar perang, pandemi ini gak ada apa-apanya, saudara. Tetapi baru pandemi aja orang udah ketakutan. Ada cerita seorang musafir sedang dalam perjalanan bertemu dengan virus. Musafir ini ketika bertemu virus, dia bilang, virus, mau kemana kamu? Oh, aku ditugaskan untuk bunuh 1000 orang. Oh ya, baik, nanti saya dengar kabar selanjutnya, kata musafir, dan mereka berpisah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Si musafir mendengar bahwa virus membunuh 100.000 orang. Musafir berkata, nanti aku akan tanya kepada si virus tadi. Aku minta pertanggungjawaban dari dia, karena dia hanya ditugaskan membunuh 1000 orang. Kenapa? Bagaimana yang 99.000 orang tadi? Kemudian akhirnya pulanglah musafir dan dalam perjalanan berjumpa dengan sang virus. Dan dia bertanya kepada virus, "Virus, bukankah kau berkata engkau ditugaskan hanya bunuh 1000 orang, tetapi kenapa 100.000 orang yang mati?" Virus bilang, "Aku hanya bunuh 1000 orang, sedangkan 99.000 mati karena ketakutan." Itu yang terjadi sekarang ini, saudara. Karena ketakutan, kekhawatiran yang tinggi, akhirnya gula darah naik 700. Karena ketakutan, kekhawatiran yang tinggi, tensi naik sampai pecah pembuluh darah. Kekhawatiran dan ketakutan sudah merajalela di mana-mana di muka bumi ini. Kenapa ketakutan, kekhawatiran itu? Karena manusia sudah mulai ragu dengan Tuhan. Manusia sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu membangun hubungan persekutuan erat dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan.
Dan kau perlu cari Tuhan. Tuhan, aku percaya kau ada. Dan kalau memang kau ada, tunjukkan dirimu kepadaku. Siapa Tuhan yang sebenarnya itu? Dan Tuhan itu akan menyatakan diri kepadamu secara pribadi. Kau akan berjumpa dengan Tuhan. Dan pada waktu kau berjumpa dengan Tuhan, perjumpaanmu itu akan menyelesaikan semua pergumulan masalah. Maka engkau akan menjadi suami yang baik. Perjumpaan dengan Tuhan akan menjadikan kau suami dan bapak yang baik. Haleluya. Fokus matamu kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Karena Dialah sumber segala sesuatu yang kau butuhkan. Dan yang kedua, arahkan pandanganmu kepada firman Tuhan. Arahkan hatimu kepada firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kakimu. Memberikan waktu di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kalian beruntung karena di gereja setiap hari kalian buka YouTube Gereja Elim, kalian bisa belajar firman Tuhan. Kalian bisa dengar khotbah-khotbah yang disampaikan. Ikuti firman Tuhan yang diajarkan itu setiap hari. Berikan waktu mendengarkan firman Tuhan itu. Maka iman kalian akan bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga jalan kalian di dalam melakukan rencana Tuhan yang indah itu akan penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Masalah itu akan datang. Dan bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu? Semua solusinya ada di dalam sini. Kalau kalian tidak tahu ini, itulah yang akan membuat kalian mengambil jalan pintas. Tapi kalau kalian tahu kebenaran firman Tuhan, kalian tahu ada harapan bagi orang yang percaya.